Hari ini kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Entok. Ratu Entok, ya, puji Tuhan, semua sudah mengetahui hasilnya. Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadinya adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu sudah diterima. Saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun-akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang kita tujuannya adalah untuk memberikan efek jerak agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan tindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama kepingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama, untuk dikonfirmasi ke kita, baik ke akun Lain Rusma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya, dan God bless you all. Horas. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan banyak orang mendapatkan kabar baik, kabar sukacita, dan banyak orang menemukan keselamatan. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, bawa dalam doa syafaat pelayanan yang akan kita lakukan di daerah Sumatera Barat, di Kepulauan Mentawai. Beberapa hari ke depan saya berangkat, tanggal 14 saya berangkat. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya juga tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Kiranya apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, semua dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Saudaraku, kita tadi melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang mukallaf. Apakah benar dia mukallaf atau tidak? Dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh seorang lawyer di daerah Sumatera, di Medan. Dan kita berharap saudaraku, semua penghujat, mau siapapun dia, diproses sesuai dengan hukum yang ada. Harus benar-benar kena penistaan agama. Nah, kalau memang benar yang dilaporkan itu adalah Nora Aritonang, dan saya melihat Bapak Ibu live dia bersama dengan Ratu Entok beberapa malam yang lalu sebelum Ratu Entok ditangkap. Ratu Entok live di TikTok, dan masuklah para penghujat, para polemikus Muslim. Ada si Zuma, ada si Rifa, dan Nora Aritonang. Di saat mereka live, hujatan demi hujatan yang mereka lontarkan terhadap iman kekristenan. Hujatan demi hujatan yang dia lontarkan terhadap Yesus Kristus. Di satu sisi mereka selalu mengatakan kami mencintai Yesus, kami mengikut Yesus. Bahkan kami Islam dan kami mu'alaf itu karena Yesus, karena itu katanya. Tetapi di sisi yang lain, hujatan demi hujatan yang mereka lontarkan, yang mereka utarakan di media sosial, di depan khalayak ramai Bapak Ibu, itu begitu keji. Benar-benar orang tersebut ketika menghina itu seperti orang yang tidak punya agama.
etika tidak ada, adab budi pekerti tidak ada. Lalu dia mengatakan bahwa saya mendapatkan hidayah. Nah, timbul pertanyaan dari kita, hidayah apa yang dia dapatkan? Kalau memang benar dia mendapatkan hidayah, maka kita bisa melihat dari kelakuannya. Kita bisa melihat dari perbuatannya, kita bisa melihat dari ucapannya. Apakah ucapannya itu ucapan yang bisa memberkati orang lain? Atau ucapannya itu ucapan yang selalu melukai hati dan perasaan orang lain? Ucapannya itu apakah memberkati atau menghina? Apakah mengampuni atau mengolok-ngolok? Apakah mengasihi atau membenci? Tapi kalau kita lihat daripada Nora Aritonang itu, Bapak Ibu, dia sepertinya bukan mendapatkan hidayah. Karena setiap saat kalau dia live, dimanapun dia live, apalagi live kemarin di tempat Ratu Ento, itu hujatan parah sekali. Seperti orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan saja, itu tidak berani menghujat sedemikian rupa. Apalagi dia yang katanya sudah mendapatkan hidayah. Kelakuannya jauh daripada orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Ucapan dan perkataannya jauh daripada orang yang mendapatkan hidayah. Tidak ada berkat sedikit pun yang bisa kita dapatkan dari ucapannya. Selalu kutuk, selalu menghina, selalu mengolok-ngolok. Apakah seperti itu yang dinamakan dengan orang yang sudah mendapatkan hidayah? Dan lagi-lagi, saudaraku, kenapa tidak ada pembinaan daripada para alim ulama terhadap para mu'alaf? Dan adanya mu'alaf center itu dipergunakan untuk apa? Bukankah mu'alaf center itu seharusnya dipergunakan untuk membina para mu'alaf? Atau memang mu'alaf center itu dipergunakan untuk mengajari mu'alaf bagaimana cara menghujat agamanya yang lama? Ini adalah timbul tanda tanya dari saya. Kita sering mendengar, Bapak Ibu, ada mu'alaf center. Tetapi mu'alaf center itu apakah mereka mendidik mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam? Atau mereka mengajari mu'alaf yang baru masuk ini diajari bagaimana menghujat agamanya yang lama? Ini kan tanda tanya dari kita. Apa fungsinya mu'alaf center itu? Nah, toh juga kita melihat seperti Don Ditan. Dia diundang kemana-mana. Hanya membahas Alkitab. Membahas Tuhan Yesus. Dia comot ayat demi ayat, lalu dia tafsirkan menurut udelnya dan menurut pikirannya. Seandainya hal itu kita lakukan, hal yang sama yang dilakukan oleh si Don Ditan dan itu adalah kita lakukan, itu cepat sekali Bapak Ibu dianggap penistaan agama dan ramai-ramai orang memprotes, bahkan turun ke jalan-jalan di demo berjilid dan dianggap penistaan agama. Dan tidak ada saya melihat orang Kristen yang sibuk membahas kitab mereka, iman, agama, kepercayaan mereka, tidak ada, kecuali ketika diskusi dan debat. Tidak ada kita dipanggil ke sebuah podcast lalu bahas imannya yang lama, lalu bahas agamanya yang lama, bahas nabimu yang lama, bahas rasulmu yang lama. Tidak ada. Bahas Tuhanmu yang lama. Tidak ada. Kita kalau dipanggil ke podcast ditanyakan, kenapa engkau bisa percaya kepada Yesus? Apa yang membuat engkau percaya kepada Yesus? Seperti saya. Saya pernah dipanggil dan bertemu dengan Bapak Pendeta Rizky Lubis. Ditanyakan, apa yang membuat engkau murtad dari agama Islam? Saya pernah dipanggil di sebuah gereja di daerah Jakarta juga, dan dimasukkan juga ke media sosial, ke YouTube. Ditanyakan apa yang membuat Bang Pendi bisa percaya kepada Yesus. Nah, saya ceritakan. Yang membuat saya percaya kepada Yesus adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat inilah yang membuat saya percaya kepada Yesus. Dan akhirnya saya meninggalkan agama saya dan menjadi pengikut Kristus, dan saya memeluk agama Kristen. Ini. Tidak ada menghujat agama lama, tidak menghujat Tuhan lama, tidak menghujat iman lama, tidak menghujat kepercayaan yang lama. Tidak ada. Bahkan saya merasakan pembaharuan budi, pembaharuan karakter di saat saya berada di dalam kekristenan, percaya kepada Yesus Kristus. Ini saya alami. Bukan sibuk saya menghina, mengolok-ngolok agama saya yang lama. Karena di sana ada orang tua saya, ada saudara-saudara, mama bapak saya di sana. Kalau saya menghina, pasti mereka akan terluka. Itu saya pikirkan. Tetapi saya melihat pada diri mu'alaf, tidak pernah mereka berpikir ke sana. Apalagi Nora Aritonang ini.
Itu bahasanya kasar sekali Bapak Ibu. Ucapannya itu kutuk sekali. Jahat sekali kata-katanya. Mulutnya itu begitu jahat. Maka dia sangat pantas dia dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, lagi-lagi para alim ulama harusnya berperan aktif membina para mu'alaf ini, mendidik para mu'alaf ini. Jangan dibiarkan begitu saja, didik. Jangan dilepas begitu saja. Harus ada didikan. Diajari adab, budi pekerti, akhlak. Sehingga ada pembaharuan budi, ada pembentukan karakter, sehingga dia menjadi berkat, dia menjadi terang, dan dia menjadi seorang pendakwah yang baik. Nah, ini sebenarnya yang perlu dididik dan harus dibina, bukan dilepas begitu saja tanpa ada pembinaan. Nah, ini adalah usulan saya dan himbauan saya kepada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait, supaya dilihat, diperhatikan. Nah, jangan nanti ketika dibalas dianggap penistaan agama, dianggap penghujatan, dilaporkan segala macam bla 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 bla. Dan selama ini kami diam saja. Tetapi semakin kami diam, semakin merajalela penghujatan demi penghujatan yang dilakukan oleh para mu'alaf tersebut. Sangat merajalela penghujatan mereka terhadap iman kekristenan, terhadap Yesus Kristus. Sangat merajalela. Penafsiran mereka itu lepas begitu saja. Sesuka hati mereka menafsirkan Alkitab. Kalau kita tanyakan, mereka selalu berkata ada bukti, ada ayat bla 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 bla. Kalian tidak punya hak mentafsirkan kitab suci kami. Apalagi yang kalian baca itu secomot ya, ayat-ayat yang kalian sukai. Comot ayat sini, comot ayat sana, lalu kalian tafsirkan. Nah, kalau ukuran yang sama yang kami pakai, mencomot ayat kalian, itu kalian marah berdarah-darah. Nah, kalian anggap penistaan, halal darah, wajib dibunuh, bla 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 dan bla bla bla. Saya sangat sering mengalami di TikTok saat live. Orang-orang dari ujung Sumatera, kalau pulang si Pendi itu mati, kalau pulang si Pendi itu hilang nyawa, kalau pulang si Pendi itu hilang kepala. Dan Bapak Ibu sering lihat di live, saya upload ulang di YouTube, bagaimana saya dihina, dicaci maki, saya ditakut-takutin, saya diancam, diintimidasi. Tapi saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena saya tidak pernah menghina agama saya yang lama. Saya selalu bersaksi. Kenapa saya murtad? Saya tiap malam bersaksi dan tidak pernah jemu-jemu menceritakan, membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Makanya kalau Bapak Ibu nonton di live TikTok saya tiap malam live, selalu saya bahas Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya ulang-ulang ayat tersebut. Saya ulang-ulang. Saya selalu bersaksi dan selalu bersaksi. Dan puji Tuhan, banyak sekali orang yang dikuatkan melalui kesaksian saya. Dan banyak orang yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus lewat pertobatan saya, lewat penginjilan saya, lewat pelayanan saya. Dan saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Saya sangat bangga sekali setelah saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan karakter di situ. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, videonya. Dan si Nora Aritonang itu sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, sekali lagi kita melihat di live TikTok, mereka membahas Alkitab sesuka hati mereka. Dan kiranya para alim ulama, para ustadz, para kiai bisa menangkap hal ini dan bisa dibina setiap mu'alaf yang baru masuk agama Islam. Ada pembinaan. Seperti kami yang masuk Kristen, itu dibina dulu. Kami tidak dikasih mic, tidak dikasih panggung, tidak dikasih mimbar kepada kami. Kami dibina dulu. Nah, setelah dibina, dilihat, dididik karakter kami. Kau bisa, sudah pantaskah engkau berbicara atau tidak? Kalau tidak pantas, tidak diizinkan berbicara. Bahkan saya pernah disuruh oleh Bapak Gembala saya, kalau kamu tidak bisa diatur, kembali ke agamamu yang lama. Ini Bapak Ibu, saya sangat tegas dididik oleh Bapak Gembala saya. Tegas sekali. Bapak Gembala saya mendidik saya. Oke saudaraku, terima kasih. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita, menjadi motivasi bagi kita semuanya, dan bisa membangkitkan semangat iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasya Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.